Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Ya, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan iman, Islam, ihsan, ya, dalam keadaan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, para anak-anakku, siswa-siswi SD Cika Cendekia, pelajaran yang kedua daripada pelajaran akidah akhlak ini kita akan belajar tentang Al-Asmaul Husna. Kira-kira udah ada yang tahu belum tentang Asmaul Husna itu apa? Oke, kita lihat di sini apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Ismun atau husnun, hasanun, ya artinya itu. Ya, asma dan husna, yang mana asma atau ismun memiliki arti nama, sedangkan husna atau hasanun artinya baik dan indah. Jadi Asmaul Husna itu memiliki arti nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Ya. Nah, Allah memiliki nama-nama yang baik, Allah memiliki nama-nama yang indah. Ada berapakah jumlah nama-nama Allah yang indah itu atau yang baik itu? Di sini kita lihat Asmaul Husna memiliki 99 nama. Ya, Mixer yakin anak-anak Mixer, siswa-siswi sudah pernah belajar tentang Asmaul Husna. Ya, karena di kelas 1 pun ada di materi PAI, pelajaran bikin agama Islam ada tentang Asmaul Husna. Ya, di sini dilanjutin lagi ya tentang Asmaul Husna ini. Oke, kita akan lihat Asmaul Husna apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan sini lihatin mengapa kita mempelajari Asmaul Husna. Ada yang tahu kenapa? Oke, kita berpacu kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannah." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama atau 100 kurang 1. Ya, 100 kurang 1 yaitu 99. Ya, kata Rasulullah, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa orang yang menghafal Asmaul Husna ini, insya Allah pasti dia akan masuk dalam surganya Allah. Jadi penting kita mempelajari Asmaul Husna ini penting ya. Jadi jangan cuma dipelajari tapi dihafal. Kalau bisa dihafal dan kita amalkan, kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terus juga sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya, walillahil asmaul husna fad'u biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Sesungguhnya bagi Allah adalah nama-nama yang baik. Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'u biha, maka berdoalah dengan nama-nama baik itu. Nah, sini bisa punya cerita sedikit. Ya, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, kita tahu bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang raja daripada raja. Ya, karena apa? Karena Nabi Sulaiman memerajai daripada kerajaan-kerajaan jin. Jin, setan, binatang, apapun semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ya, di zaman kekerajaan Nabi Sulaiman. Nah, di sini ya singkat cerita, ketika burung Nabi Sulaiman yang bernama Hudhud itu mengetahui bahwa di Sabah di sebelah sana, jauh tempatnya di sana, ada seorang kerajaan. Ada kerajaan yang mana kerajaan itu dipimpin oleh seorang perempuan. Ya, yang kita tahu adalah Ratu Bilqis. Nah, di situ dari kerajaan itu, perempuan itu mempunyai singgasana yang begitu besar. Singgasana yang begitu megah, yang begitu mewah. Akhirnya, singkat cerita, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua tentaranya, mengumpulkan semua pasukannya. Di situ ada jin, ada manusia, ada binatang, semua kumpul di situ. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepada semua pasukannya, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis kemari? Ya, pertama kali yang nunjuk adalah jin. Wa qala jinnun minal ifrit, berkata jin dari golongan ifrit. Jin ifrit adalah pembung daripada para jin. Jin ifrit ngomong, ana atika qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, saya akan datangkan kerajaan Ratu Bilqis, singgasana Ratu Bilqis ke sini sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, wahai Sulaiman. Jadi begitu hebatnya jin. Jin bisa mengangkat ke kerajaan Ratu Bilqis, singgasana Ratu Bilqis dari tempat yang begitu jauh dan dijaga begitu ketat, tapi dengan waktu yang begitu cepat. Nabi Sulaiman duduk diri, udah ada singgasana itu. Singgasana itu udah ada. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman mengatakan lagi, ada lagi nggak yang lebih cepat dari jin? Tuh, Nabi Sulaiman berkata, ada lagi nggak yang lebih cepat dari jin yang bisa mendatangkan singgasana kerajaan Ratu Bilqis ke sini lebih cepat dari jin? Padahal kalau kita bayangkan, coba kita duduk bangun udah ada, itu cepat banget. Ya, karena apa? Karena begitu jauh, tempat yang begitu jauh tapi jin bisa membawa dengan begitu cepat. Akhirnya
Waqala alimun, berkata orang alim, ada seorang manusia ya yang bernama Asif bin Barkhai. Asif ini berkata, ana atika, saya akan datangkan kerajaan Ratu Bilqis, saya akan datangkan singgasana Ratu Bilqis cuman hanya sekedipan mata. Tuh, luar biasa lagi. Ya ternyata ada manusia yang bisa mendatangkan kerajaan singgasana Ratu Bilqis cuman hanya sekedipan mata. Kita melek kedip udah ada. Kira-kira kedip sama bangun lebih cepat mana? Pasti lebih cepat kedip. Ya, cuma sekedipan mata kita merem, kedip udah ada singgasananya. Ini luar biasa. Ya, disinilah para ulama mengatakan bahwa kenapa Asif bin Barkhai bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis yang begitu jauh dengan waktu begitu cepat. Kata Asif bin Barkhai, ya, jin melakukan itu dengan dirinya, dengan raganya. Dia bisa ngilang, dia bisa terbang begitu cepat sehingga dia bisa mendatangkan singgasana itu ke hadapan Nabi Sulaiman dengan waktu yang begitu cepat. Tapi apa? Kata Asif bin Barkhai, bukan saya yang melakukannya. Saya cukup berdoa dengan Allah, saya meminta kepada Allah, Allah yang berkehendak. Ingat, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau menghendak sesuatu apapun, tinggal bilang jadi, maka jadilah itu. Jadi Asif bin Barkhai ternyata memindahkan kerajaan Ratu Sulaiman, kerajaan Ratu Bilqis itu dengan berdoa kepada Allah. Ya, di sini para ulama mencari doa apa yang dilakukan oleh Asif bin Barkhai ini. Ya, yang disebut dengan Ismullahil A'zam. Doanya ternyata adalah doa Ismullahil A'zam. Doa Ismullahil A'zam itu apa? Ikhtilaf para ulama. Ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan doanya inilah itu, dan ada juga salah satu ulama, ada juga ulama yang mengatakan bahwa doa Ismullahil A'zam adalah Asmaul Husna. Kenapa? Karena kata Allah, walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang baik itu. Jadi kita berdoa dengan nama-nama Allah, melalui dengan nama-nama Allah. Seperti misalkan kita meminta ampun, kita bilang, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ighfir lana. Wahai Allah, Zat yang Maha Pengampun, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami. Gitu. Ya, kita sebut nama-nama Allah dulu. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami. Atau kita bilang, Ya Rahman, wahai Zat yang Maha Penyayang, irhamna, sayangilah kami. Gitu ya. Jadi kita berdoa dengan melalui Asmaul Husna. Ya, wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihim sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya, yang bisa kita artikan di sini dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Berikutnya pendalaman materi tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna di sini yang kita pelajari tentang adalah Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, Al-Malik. Ya, yang pertama Al-Azim. Apa itu Al-Azim? Al-Azim artinya yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung. Ya, tiada orang yang memiliki keagungan yang lebih tinggi daripada keagungan Allah. Yang kedua Al-Kabir, yang Maha Besar. Ya, Allah Tuhan yang Maha Besar. Sebesar apapun yang kita miliki, sebesar apapun permasalahan yang kita miliki, ingat Tuhan kita lebih besar daripada permasalahan kita. Kenapa? Karena Allah Al-Kabir, Zat yang Maha Besar. Ya, makanya itu kita nggak boleh sombong, karena kesombongan ini, kebesaran ini adalah milik Allah. Yang ketiga adalah Al-Karim, yang Maha Mulia. Allah Maha Mulia. Siapapun di dunia ini tidak ada yang memiliki kemuliaan selain kemuliaan Allah. Ya, Allah yang Maha Mulia. Karena itu kita tidak boleh sombong. Ya, karena kemuliaan Allah lebih mulia daripada apapun. Berikutnya adalah Al-Malik, yang Maha Merajai. Raja daripada segala macam raja. Di muka bumi ini raja siapapun, ya baik itu Raja Sulaiman yang tadi bisa sebutkan, tetap di bawah kerajaan Allah. Nabi Sulaiman masih tunduk dengan Allah. Kenapa? Karena Allah Al-Malik, rajanya para raja. Oke, mungkin cukup sekian. Ya, pesampaian Mister tentang materi pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.